Halo, tes tes. Nah, udah masuk. Oke, ini namanya tes tes ya. Semoga masuk sampai akhir. Nah, ini ya udah. Ini kalau nggak biru nanti mati dia. Saya sabar ya. Tes tes. Nah, sudah. Oke, jadi gini, jangan protonasi karbonil ya, soalnya ya kondisi basah kan nggak ada H plusnya. Terus apa lagi ya? Yang tadi ini apa tuh? Produk hasilnya. Oh, ya udah. Kan ini ester. Ester, di mana sih letak esternya di sini toh? Nah, kalau dibalik ini namanya hidrolisis. Kebalikannya esterifikasi. Hidrolisis. Kalau tadi itu kan karboksilat, tambahin alkohol jadi ester, esterifikasi. Tapi kalau dibalik, ester tambahin air atau asam atau basa nanti jadinya karboksilat lagi gitu. Nah, ini sama ya. Jadi intinya tinggal ini ditukar aja. Alkohol ini sebenarnya kan alkohol aslinya. Kalau ditambahin H ya, ditukar aja sama OH gitu. Jadinya asam karboksilat. Tinggal kamu ganti ya. Bisa nggak ya? Tapi nggak bisa klik kanan sih, nggak usah. Gini aja. Nah, diganti sama OH-nya itu. Udah gitu aja sih sebenarnya ya. Nah, terus apa namanya? Apa namanya coba? Eh oh iya, alkoholnya si OET ini ya tinggal ditambahin H gitu. Nah, tapi kurang tepat sebenarnya. Kenapa kurang tepat? Karena kan ini hasilnya apa ini? Asam karboksilat. Asam ya. Asam. Asam. Padahal ini kondisi apa ini? Nah, jadi sebenarnya ini nanti akan melakukan hal lagi ya. Ini itu juga akan mendeprotonasi hidrogen ini. Hidrogen yang ini kenapa? Karena ya dia asam banget. Jadi dia nanti akan dideprotonasi. Jadi hasil akhirnya bukan asam karboksilatnya ini. Ini asam karboksilatnya kita kasih nama dulu yuk. Namanya apa coba ini? Asam ben? Iya, gitu. Di mana ya ini ya? Di sini aja lah ya. Asam benzoat. Kurang tepat sih sebenarnya karena masih ada OH-nya yang bakal mendeprotonasi si H dari COOH asam benzoatnya. Nih ya, OH- ya. Itu hati-hati. Set, set. Jangan lupa PEB. Terus jadinya ion benzoat, namanya ion benzoat kalau jadi min gitu. Ini ion benzoat. Ion benzoat kalau mau tepat banget gitu. Ada nggak ion benzoat? Apa itu? D. Oke, sengaja itu gue. Oke, ini masih masuk sih dari tadi. Ya, tak beli mic lagi aja. Nah, nomor 4. 4 itu ya, lebih lagi. Kayaknya dua banget. Nah, 4. Hal pertama yang dilakukan pada reaksi di atas jelas bukan protonasi toh ya. Sama nomor 4 tuh soal nomor 3, tapi dia jelas bukan protonasi. Nah, kalau gitu, kalau protonasi tidak dilakukan, biasanya habis protonasi itu ngapain sih? Ada yang inget nggak? Iya ya nyerah, mau ngapain lagi kan? Berarti habis itu langsung nukleofil nyerang, ya wes. Ada nggak di situ nukleofil nyerang? Ada langsung ya sudah gitu kan. Ya udah berarti si itu aja udah ya. Ini tak gambar aja nukleofil nyerangnya biar anu. Nah, OH- ya nukleofilnya ya berarti. Karena kita mau ganti jadi anu set set. Jangan langsung leaving group ya. Harus bikin tetrahedral intermediate dulu. Itulah ciri khas dari reaksi karbonil ini. Gitu. Ini omin, ini OH, ini OET. Gitu. Kalau mau dilanjutin nanti baru living groupnya pergi. Jadi dia memang dua step. Ini namanya step apa? Ingat nggak kalau nyerang ini? Nyerang terus ini apa namanya ikatan angka duanya putus. Kan ada dua kemarin. A A A A DC benar.
adisi dulu. Terus nanti step berikutnya kalau mau living groupnya pergi kan eliminasi. Nah, dua-duanya itu kalau digabung nanti jadi substitusi. Substitusi karbonil ya, harus lengkap. Karena beda. Udah itu tapi nanti nggak ada di bagian soal lain. Karena ada habis gue ganti dulu. Ini ya. Oke, aduh. Hah? Bisa. Oh, kalau H2O nya nggak bisa kenapa? Karena dia nukleofil lemah toh. Jadi kalau mau nyerang ini harus terprotonasi. Tapi ini tidak bisa protonasi ya. Jadi dia nggak diserang gitu. Mana andunya? Ini andu bukan ya? Andu ya. Nah, dah. Nggak ketok. Oke, nah ini harus gue. Dia boleh pencetin kontrol nggak? Nah itu. Saya sebentar. Nah, udah, thank you. Dilepas saja. Nah, oke, lanjut. Nomor berapa ini? 5. 5 masih sama soalnya nggak? Beda ya? Oh, langsung yang susah. Oke, kenapa aku bilang susah? Karena ada aminanya, bener nggak sih itu? Ada aminanya di nomor 5 ya. Itu khas banget, nanti pasti enamin atau imin, gitu-gitulah. Tapi tergantung dia amina apa, primer atau sekunder gitu ya. Aduh, apa itu? Nah, ini kan amina apa itu kalau di situ? Kalau primer benar karena di sini apa namanya alkilnya cuma satu ya. Satu alkil berarti ini amina primer. Kalau amina primer ya langsung aja berarti dia nanti pasti imina gitu. Yang pertama yang lebih mudah gitu. Imina itu gampang banget sih sebenarnya kan tinggal nanti O-nya ini diganti sama N-nya ini ya. Ditukar bukan ditukar ya intinya ini nomplok menggantikan oksigennya gitu. Terus nanti hidrogennya logikanya akan hilang semua gitu ya. Jadi kalau mau imina paling males mikirin apa namanya, sorry deh aku selanjutnya ya, paling males misalnya males mikirin stepnya ya udah imina itu tinggal O di karbonilnya diganti N aminanya, terus nanti hidrogennya hilang semua. Hidrogen di aminanya maksudnya ya. Hidrogen di aminanya hilang aja udah gitu sakjane. Nah, kalau kita lakukan hal itu tadi yang aku tulis diapain aja tadi, rangkap 2 nya tetap oksigennya diganti nitrogen. Hanya hilang aja ini, berarti tinggal add-nya ya, tinggal etilnya ya udah begini, udah selesai. Itu adalah imina. Gampang banget gitu. Udah, tapi kan nandanya nggak tahu gue apa nomor 5 itu. Nama esensi reaksi di atas. Ya itu berarti pembuatan imina gitu aja udah ini. Pembuatan kalau aminanya sekunder baru enamina gitu. Pembuatan imina. Oke, itu yang pertama gampang sekali. Kalau yang kedua 6. Nah, tujuan penggunaan pH 5. Kok bisa pH-nya 5? Soalnya gini, aku jabarin aja step reaksinya. Ya, step reaksinya kayak apa sih? Nah, pertama logikanya kan pH 5 kan kurang lebih asam ya, gitu. Berarti kan apa tadi kalau asam? Protonasi dulu, tapi masalahnya di sini. Masalahnya itu siapa ini? Aduh, nggak ketok. Ping aja, ping yang muda banget kayak ini ya. Nah, si nukleofilnya ini ya itu tuh kuat. Nitrogen kan bahasanya kuat ya. Jadi nukleofilnya juga kuat biasanya. Kalau nukleofil kuat, nanti kalau kamu protonasi di sini ya jadi gini, nanti dia malah nyerang yang diprotonasi tadi. Bukan nyerang karbonilnya gitu. Jadi nggak usah diprotonasi ya, nggak guna. Khusus reaksi yang ini, di imina aja, amina, enamina, imina gitu. Jadi jangan protonasi dulu malahan. Jadi pertama itu saya tak kasih tahu ya di sini jangan protonasi pas apa aja, pas bikin imina atau enamina. Soalnya kenapa? Soalnya nukleofilnya itu kuat soalnya mengandung nitrogen ya. Nah, jadi nanti nggak guna protonasinya itu. Jadi kamu langsung habis protonasi apa tadi habis protonasi? Nyerang aja sudah lah gitu. Apa yang warnanya? Tuh pegel. Warna hitam aja kali. Hitam. Langsung nyerang aja sudah. Set gitu. Nah, ini
Kalau nggak pakai singkatan nanti, aduh salah. Kalau nggak pakai singkatan nanti akan panjang, jadi gini aja. N HH. Maksudku aku akan banyak nulis proton transfer. Gitu. Ini plus ya, jangan lupa. Karena dia awalnya netral, habis nyerang kan plus. Habis diserang jadi minus. Nah kalau sudah ya, kan kita tuh mau ngilangin oksigen ya, atau akhirnya nggak ada oksigen kan? Berarti ini si oksigen minus ini kan living group yang jelek banget tuh kalau O, apalagi minus lagi. Harus diubah jadi apa? Ya jadi living group yang baik. Biasanya kalau O kan, dan ini bukan, maksudku udah nggak ada karbonilnya ya. Berarti dia nggak bisa OH, harus H2O pas livingnya. Ya udah, berarti mending ini kan masih hal berlebih ya. Hal berlebihnya ditransfer aja ke situ. Proton transfer atau proton apalah, shift atau apa gitu. Terserah, yang penting protonnya dipindah. Ya wes. Proton shift atau proton transfer. Ini jadinya tinggal satu hanya ya. Terus ini add-nya masih ada, jangan lupa. Jadi nggak plus lagi karena H plusnya udah diganti ke oksigen yang ini ya. Gini. Udah nggak min lagi tuh. Tapi belum bisa living karena OH- nggak bisa living kalau di bukan karbonil. Ini kan bukan karbonil udahan. Jadi ada apa namanya? Nah, ada protonasi lagi toh. Tapi ini kan hanya udah nggak berlebih. Dalam artian dia udah nggak dia udah nggak plus ya kan? Udah nggak plus. Jadi ini udah nggak bisa ngasih hal lagi gitu loh. Nah, itulah guna dari apa? Guna dari pH5 ini ya. pH5 ini warnanya ganti aja kali ya. Nah, nih. pH5 ini gunanya di sini. Karena kalau pH5 kan asam, ada sedikit H3O+ toh, yang gambarnya gini. Nah, itu bisa ngapain? Ya bisa memprotonasi OH yang mau di living groupin tadi. Jadi di bawah aja. Jadi lah H2O. Ini gini aja lah. Gini ya, jadi OH2 gini ya. Plus karena udah diprotonasi. Gitu. Baru sekarang living. Livingnya pakai apa? Ya pakai nitrogen ini ya. Dibikin kayak karbonil tapi dia nitrogen. Set. Goodbye gitu. Udah selesai. Belum sih sebenarnya. Belum selesai. Tapi ini nitrogennya udah jadi rangkap 2. Mirip ya. Udah mirip sama ini, tapi bedanya ini nggak plus nitrogennya. Nah ini biar nggak plus gimana? Ya ini hanya dihilangin lagi toh. Pakai apa? Ya terserah. Mau pakai amina ini lagi boleh. Mau pakai H2O, kan kalau ada H3O plus berarti ada H2O dong ya. Boleh juga. Ya aku pakai H2O aja karena nggak pegel. Oh, tapi pakai ini aja lah biar lebih beda aja. Pakai amina lain, kan aminanya banyak. Diambil nih udah. Jadilah produk yang tadi imina ya. Aduh, bisa nggak ini? Ya bisa lah. Di atas saja. Di sana kalau terlalu pojok tuh nanti dia halamannya kacau. Gini aja lah ya. Gitu, udah ini imina. Terus berarti apa rangkumannya? Gunanya untuk apa? Gunanya untuk satu, diwarnain apa ya? Hijau tapi nggak ketok. Abu jelek, oranye. Di sini ya. Tuh, tak kasih oranye-oranye. Di situ gunanya pH5 itu. Jadi ini harus warna oranye. Nah, guna pH sama dengan 5 itu adalah satu, apa tadi? Protonasi ya. Protonasi OH biar living group ya. Nah, terus gini. Itu kan pertanyaannya tapi bukan gitu, bukan gunanya ya, tapi apa? Oh, tujuan. Aduh, ada nggak itu? Jawabannya langsung. Yang C, agar O ada karbonil. Aduh. Tapi itu kan saja nih. Oh, yang tadi kan juga hasilnya dari karbonil deh, benar. Agar O pada karbonil bisa dibuat jadi lo. Iya benar. Itu kan asalnya tadi dari karbonil ini. Dari karbonil, terus jadi O dulu, terus jadi OH, terus jadi H2O. Berarti benar. Gitu. Lah kok hilang? Apa tadi? Protonasi atom O ya, terus jadi OH, terus jadi H2O biar jadi living group baik ya.
biar jadi living group yang baik. Berarti benar itu C. Gitu. Nah, yang 7 itu yang aku maksud gimana tadi? Itu adalah gimana kalau pH-nya diganti pH 2. pH-nya jauh lebih rendah gitu. Apa yang terjadi? Kalau pH-nya diubah jadi pH 2. pH 2 kan berarti asam banget atau basa banget? Asam banget, itu jelas ya. Asam banget ya kan. Nah, itu nanti gini. Sebenarnya tuh step yang paling penting tuh di sini. 1. Penyerangan nukleofil. Ya, di sini. Penting. Yaitu penyerangan nukleofil amina ya. Nah, dia lihat nih aminanya punya berapa PEB? 1 doang ya. 1 PEB. Yang kedua itu adalah tadi living group ini. Pentingnya 2 itu doang. H2O living. Itu pentingnya gitu. Kalau tahu 2 itu saya tinggal kayak fill in the blank doang. Pasti tahu nanti gitu. Nah, masalahnya 2 itu tuh saling membingungkan, saling berlawanan. Kenapa berlawanan? Yang penting pertama dulu. Apa tadi? Amina nyerang. Amina nyerang. Dia itu kalau pada pH 5 itu kan nggak terlalu asam ya. Nggak terlalu asam. Padahal ya. Padahal amina sendiri, amina kan mirip amonia. Amonia itu asam atau basa, ingat nggak? Amonia NH3 basa benar. Amina itu basa. Jadi kalau misalnya ketemu asam ya, kalau ketemu asam, apa yang terjadi kalau asam ketemu basa? Iya, jadi asam basa jadi garam ya. Kalau ketemu asam jadi garam, alias dia nanti sebenarnya kalau di bahasa reaksi ini terprotonasi. Coba lihat yang terjadi kalau aminanya terprotonasi. Aminanya kan ini ya, NH2ET tadi. Nah, kalau terprotonasi gara-gara banyak banget H3O plusnya. Aduh, harusnya nggak gini ya. Saya Nah, yuk kita protonasi. Set. Jadinya H3NET ya. Karena H-nya nambah 1 toh. Plus karena terprotonasi. Nah, kalau gini punya PEB nggak sekarang? Tidak, berarti bisa nyerang nggak? Tidak, gitu nanti jadinya gitu. Jadi nggak ada PEB, nggak bisa nyerang. Yang nggak bisa nyerang nggak bisa ngapa-ngapain, reaksinya nggak bisa jalan gitu ya. Reaksi nggak jalan. Tapi masalahnya ya terus kalau pH 2 itu kan asam banget ya. Masalahnya gini, itu tuh nggak terjadi di semua reaksi tadi, terprotonasi itu nggak terjadi di semua pH. Kalau pH-nya cuma 5, itu beberapa doang amina yang terprotonasi, nggak semuanya ya. Jadi masih ada sisa ya, terprotonasi. Jadi misalnya nanti yang dalam bentuk tidak terprotonasi itu ada 70% misal aja. Tapi yang terprotonasi ada 30%. Gini. Tapi kalau pH-nya 2 makin asam toh, banyak banget dong berarti yang H3O+ yang bisa protonasi. Ya berarti malah semuanya terprotonasi nanti. Semua amina NH2ET-nya ini terprotonasi. Jadi nggak jalan reaksinya. Gitu, makanya pH-nya harus 5. Dia pas banget supaya sedikit aja yang terprotonasi. Sorry. Nah, plusnya lupa gue. 100% gitu ya. Gitu. Terus pertanyaannya, loh kalau gitu kan kita pinginnya tadi jangan terprotonasi. Biar nanti dia tetap bisa nyerang atau PEB-nya tetap ada. Kenapa nggak pH-nya basa aja, pH-nya 12 kan nggak asam sama sekali. Nanti akan dijawab di nomor berikutnya. Kita lihat gitu ya. Nah kalau dari informasi ini berarti jawabannya apa tuh? B, benar.
semua amina NH2N itu akan berubah jadi terprotonasi yang plus ini ya, sehingga nggak bisa mengadisi karbonil. Ya itu jawabannya B. Gitu di sini ya. Tuh 100% soalnya. Gitu. Duh pegel. Nah, saya bentar. Boleh tolong nggak Hanin? Kasih tanganku ini. Thank you. Maaf. Nah, gitu ya. Mau tanya dulu di bagian sini? Belum. Nanti bisa di replay ya harusnya ya, amin. Karena gue upload. Gimana nol? Jangan tidur. Ya udah nggak apa-apa, kasihan. Nah, terus apa ini yang berikutnya? Nah, sekarang gimana kalau pH-nya 9? Kalau pH-nya 9, mati. Oh enggak, aku enggak tahu aja. 8. Kalau pH-nya diganti 9, nanti gimana, itu asam apa basa? Basah banget toh. Ya enggak basah banget sih, basah aja. Berarti ada H3O plusnya tidak? Tidak ada H3O plus. Padahal kan tadi yang penting nggak cuma satu. Ya, ada yang kedua di sini. Protonasi tadi toh. OH jadi H2O. Nah, di bagian penting yang kedua nanti H2O-nya nggak bisa kok H2O ya? Salah. Maksud gue adalah aduh capeknya. Nggak bisa lagi. Oh, ini belum penghapus ya. H2O-nya. Sorry. Kok H2O? OH-nya nggak bisa terprotonasi jadi H2O. Biar bisa living group gitu ya. Itu tak kasih panah di sini aja. Ini. Aduh. Ya nanti harusnya kebaca dikit lah. Nah, itu ya. Maaf. Itu, jadi ada nggak itu di situ jawabannya? D. Coba aku lihat ya. Oh, benar D. Wes. Gitu. Jadi ini kayak kalau kayak gini kan kayak nggak cuma nulis step-step reaksi, tapi kayak tahu apanya gitulah ya. Soalnya ibunya kemarin nanya gitu pas di PPT-nya itu yang bagian pilgan. Oke, ini udah habis, jadi kita ganti halaman ya. Nah, ini udah ke zoom. Nomor berapa? 9. Letak ikatan perangkap ada di mana? Ya tadi kan sudah ada ya. Tak ulangin. Tadi kalau imina 9 itu. 9 atau 10? 9. Imina itu ya intinya oksigen dari karbonilnya diganti aja jadi nitrogen dari aminanya gitu. Dah, tapi H-nya hilang semua udah. Nah, itu kan ada nomornya, nggak ada nomornya ya? Ya, berarti salah gue. Atau ada itu saja nih tapi kehapus. Ya udah, berarti nggak usah dikerjain. Tapi intinya berarti rangkap 2-nya itu ada di sini gitulah ya. Kemarin tuh aku ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti harusnya kalau gini kan di antara 1, 2 ya. Ada nggak 1, 2? Oh nggak ada. Oh ada C ya. C ini sorry di soalnya kehapus ya. 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya gitu. Nah, apa lagi ya? 10 ya. 10 itu sama, tapi bedanya dia aminanya bukan primer po ya. Kayaknya. Iya, dia Me 2 itu kan. Me itu apa Me? Iya, metil CH3 no? Ya sudah, kita lihat aja. Hitam aja lah daripada pusing. Nah, zatnya beda ya. Aduh ini. Nah, kenapa ini harus ada ke depan sama ke belakang begini? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Karena ini apa? Kiral ya kan? Kalau kiral saat ini kamu harus gambar antara ke depan atau ke belakangnya. Tapi kalau nggak kiral, misalnya yang ini ya, ini kan sebenarnya H sama H. Jangan digambar ini sama ini karena nggak guna gitu. Itu salah satu info sekilas saja. Nah, terus apalagi lupa? Oh, itu reaksinya dulu. Reaksinya siapa WA ini? Oh, harus dicas. Nanti aja deh. Hemat dikit. Me2NH. Oke. pH-nya sama. Kalau amina-imina sama, gunanya juga sama pH 5 tadi ya, biar enggak semua amina terprotonasi dan tetap bisa protonasi yang O tadi biar jadi H2O. 2 poin itu. Nah, Jo ini apa? Produknya apa gitu kan?
Ya sama tadi kalau ini aminanya sekunder karena Me-nya 2 ya. Amina sekunder. Berarti nanti hasilnya adalah enamina. Enamina itu hati-hati karena ikatan rangkapnya nggak sama ya. Kalau tadi kan ikatan rangkapnya tetap di sini ya. Tetap di antara nomor 1 2. Tapi kalau di sini beda. Nanti tetap sama, oksigennya diganti nitrogen ya. Yang di samping-samping ini tetap sama ya, tidak ada yang berubah. Diganti nitrogen ya. Tapi ya ini terus apa namanya Me-nya tetap sama ya, ada 2 Me sama Me, metil-metil di aminanya. Tapi yang angka 2-nya pindah ya. Pindah di mana tuh? Pindahnya di sini atau di sini. Tapi nanti ambilnya yang lebih sepi ya, yang hambatan steriknya lebih sedikit, berarti yang di sini. Gitu. Ambil hambatan steriknya rangkap 2-nya itu kan pokoknya di antara bukan di antara N sama C-nya. Kalau ini kan di antara N sama C sama O, ya kan? Harusnya kan berarti hasil akhirnya di sini juga tuh rangkap 2-nya. Tapi kalau enamina beda, tidak di situ. Dia geser satu ke antara C sama C yang sebelahnya persis, antara ini atau itu, tapi pilih yang mana? Pilih yang lebih sepi hambatan steriknya. Jadi yang mana tuh? Aduh, yang kanan. Udah gitu aja. Udah sih gitu aja, benar. Kenapa? Ya nanti kalau nggak usah ya, intinya yang hambatan steriknya lebih kecil gitu aja. Ya, gitu. Ini benar itu satunya. Kalau yang salah aja juga tak gambar aja ya. Rangkap 2-nya di sana. Duh, ini gimana ini? Ini, nah, ini salah. Pilih yang hambatan steriknya kecil. Nah, itu agak beda ya kalau enamina. Rangkap 2-nya geser gitu ya. Rangkap 2-nya geser. Rangkap 2-nya geser 1. Gitu. Terus apa yang diminta? Jawabannya, maksudku hasil akhirnya. Iya, enamina udah deh ya. 10. 11-nya itu juga masih lanjutannya ya. Pada mekanisme reaksi di atas, hal pertama yang terjadi adalah apa namanya? Hati-hati tadi khusus ya, khusus enamina sama amina jangan protonasi, langsung nyerang. Dan imina ya, sorry maaf ya, itu nyerang dulu aminanya ya, karena kalau protonasi nggak guna nanti. Jadi jawabannya apa itu? B, D. Benar, D ya. 12. Kasihan, nggak apa-apa. 12. Letak ikatan rangkap pada produk reaksi tadi sudah, tapi ini ada nomornya nggak ada juga ya. Jadi itu di skip aja ya, intinya kalian tahu rangkapnya di situ gitu ya. Udah ya, aku kelupaan gambar atau kehapus karena itu di scan. Ini udah pokoknya disitulah. Nah, harusnya sih kalau sama ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya 27 sih, ada nggak 27? Ada ya. Harusnya aku mulai satunya tuh dari N-nya kemarin. D. 13 sama 16 sampai 16 udah beda lagi ya. Udah mulai yang beda-beda lagi. Apa itu? Ada yang tahu nggak itu? Kalau ada pH3P itu. Ada yang ingat? Nama reaksinya mulai dari Wittig, iya. Ada PHP itu, ada PHP itu pasti Wittig. Nah, ya udah Wittig. Saya ini habis nggak HP Pro? Ya enggak sih, masih lama. Wittig itu ya pokoknya ada PHP-nya ya. pH3P sesuatu nanti bisa dilanjutin lagi. Nah, terus gini. Senyawa Ilida itu yang mana sih? Nanti dulu saya ya. Kayaknya ini kalau ini enaknya kita ABC-nya diisi semua nggak sih ya? Karena ini pusing. Wittig itu ini tuh mulai dari pembuatan Wittig dulu, pembuatan reagennya. Pembuatan reagennya itu adalah dari alkil halida. Ya kan halidanya ini ya.
direaksiin sama itu PHP, triphenyl fosfor. Ya, pH kan fenil ya. pH itu fenil, kalau digambar ya fosfor, terus ada 3 benzena. Nih, gede banget gitu. Ya udahlah, nah gitu. Gitu, terus ada PEB dong, karena kan P golongan 5. Jadi masih ada 1 PEB. Terus dia jadi apa gitu kan. Nah, ini tuh reaksinya udah dulu banget, udah lewat sebenarnya. SN2 ya. Ini ada PEB-nya nyerang. Nah, coba nih kalau aku kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia nyerang nomor berapa? Alah, yang kan yang diserang itu kan yang mengikat living group. Living groupnya kira-kira siapa? Jadi iya 6, living groupnya 6, tapi yang diserang kan yang mengikat yang 5 gitu. Jadi set gitu kan. Terus living groupnya pergi gitu. Kenapa? Bukan gitu. Nah, karena itu malah nukleofil nanti gitu. Biasanya gitu. Terus ya udah nanti tinggal diganti aja kan, substitusi S itu SN ya. Ya BR-nya tinggal diganti sama si PHP itu ya. PH 3P gitu udah. Sama persis tapi diganti sama PHP. Terus itu diapain lagi? Direasin sama sorry. Sorry. Sama sama N bully itu ya. N itu normal. Normal tuh maksudnya nggak ada rangkapnya. N butil litium. Ini itu bahasa ya. Butil itu kan butana toh. Butana CH2, 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 CH3. Nah, harusnya ini CH3, tapi karena ada litiumnya ini sebenarnya organolitium gini, minus gitu ya. Dia bahasa kuat banget, sak pole ya. Tugasnya ngapain ya? Tugasnya adalah apa namanya? Mendeprotonasi. Jadi di sini nanti ada hidrogennya. Nanti diambil sama dia. Pas di samping pH-nya ya. Ini sebenarnya aku salah. Yang mengikat itu P-nya harusnya. PPH3. Nah, ini. Nah, nanti H-nya diambil, terus nanti ini jadi rangkap. Udah gitu aja sebenarnya ya. Ini habis nyerang, lupa ini plus ya. Nah, ini diambil H-nya terus jadi rangkap. Jadilah reagen Lewis. Apa tadi? Wittig ya. Maaf. Gini. Dah, kasihan banget. Nah, Wittig dah gini aja ya. Nah, ini apa ini namanya? Ya ini apa namanya? Yelidanya ya. Yelida itu adalah sebenarnya Yelida itu gini. Ini kan nanti bisa apa namanya itu? Resonansi ya. Ini pindah ke situ. Rangkap duanya salah satunya. Jadinya begini. Nah, ini minus, ini plus. Nah, Yelida itu ada 2 muatan yang jejer. Minus plus. Itu namanya Yelida. Nah, ya ini sebenarnya. Jadi itu ada di setelah di N bully ya. Berarti di poin B, ya kan? Ini B-nya tadi. Jadi jawabannya adalah B gitu. Itu Yelidanya. Tapi habis itu direaksiin sama si sesuatu C. Hasilnya adalah yang di belakang itu. Nah, kita coba lihat ya. Direaksiin sama C, terus hasilnya yang benzena berliku-liku itu. Nah, Wittig itu kan sebenarnya sama karbonil juga toh, reaksinya sama. Nah, gini. Nah, kita lihat aja deh ya. Yang jelas ini jelas bukan bagian dari Wittig-nya ya. Wittig-nya kan ini. Kita lihatnya yang masih rangkap aja ya. Di sini nih. Ya kan? Nah, kita bongkar aja. Gimana ya bongkarnya? Sini aja lah. Tak tulis ulang di sini aja. Set PPH3. Nah, ini Wittig-ku. Terus hasilnya tuh ini gitu kan. Nah, kita lihat aja deh. Ini kan C-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kita hitung aja dari paling luar. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Loh, pas dong. Berarti maksudku Wittig-nya kan jadi di sini. Ya kan itu nanti nempelnya di situ gitu kan. Nah, berarti yang tidak termasuk Wittig
reagen adalah yang ini toh. Set. Nah, tuh. Ya udah itu reagen C-nya itu. Ya. Ini jadi reagen C. Aduh, kayaknya ini warnanya diganti aja. Ini bukan ini. Set. Nah, itu reagen C kita. Tapi kan tadi gini, biar jadi alkena seperti ini, Wittig itu kan harus direaksiin sama karbonil ya. Reaksi Wittig itu kan esensinya reagen Wittig, yang mana kita sudah dapat tadi reagen Wittignya set PPH3 ya, ditambah sama karbonil. Nah, karbonil kita kan C tadi, ya kan? Hasilnya baru alkena. Alkenanya ini tadi, ya kan? Nah, saya tak gambar aja nggak apa-apa. Nah, ini nanti nggak bisa dijadiin halaman ini. Harus dinaikin dikit. Set. Nah, terus kita kan udah tahu tuh tadi yang bukan Wittig kan yang ini toh. Ya bukan berarti itu langsung C-nya ya. Kan tadi harus karbonil toh. Harus karbonil. Nah, biar karbonil kan putusnya berarti diskoneksinya di sini toh. Bener nggak? Ya udah di situ kamu kasih dibikin jadi karbonil. Ini gimana nih? Nah, dibikin jadi karbonil. Ya berarti versi karbonilnya kayak apa? Ya karena putusnya di sini ya kan, ya berarti kasihlah karbonilnya di situ. Udah itu adalah C-nya. Selesai. Gitu. Udah masukin sini nanti. Gitu ya. Tapi itu ditanya nggak? 14 atau 15? Nggak ditanya? Oh ya udah berarti nggak jadi. Nggak jadi ya sudah. Maaf. Ya sudah, berarti langsung aja ke nomor berikutnya, nomor 314-nya. Kegunaan N-Bully tadi sudah ya. Untuk deprotonasi biar jadi ilida ya kan. Di sini berarti aku tulis aja warna hijau. Guna N-Bully. Deprotonasi biar udah nggak ngantuk Noel. Biar jadi ilida. Itu nomor berapa? 14 ya? Apa jawabannya? Oh ada 2 ya. Deprotonasi H pada apa aja gitu kan. Fenil kan tadi bukan fenil ini yang dianuin ya, yang dideprotonasi. Tapi H pada substratnya ya. Ini kan substratnya tadi. D bukan. D. Dah terus 15 kan pada saat ilida terbentuk muatan positif di mana? Di P-nya ya. Nih. Dah 15 itu P itu apa? E ya. Ini pegel ya. Dah. Oh iya maaf itu ya. Sorry. Atau di squat soalnya. Nah, apa ya? Oh iya. 15, 16 ya, ini udah mulai ya. Pada reaksi pembentukan ilida, jenis reaksi yang terlibat. Ilida. Oke, berarti segini ini ya. Dari sini sampai sana ya. Nih. Oke, di sini kan tadi sudah warna apa ya? Merah, hijau. Ini SN2 ya kan? Kalau ini bukan SN ini apa ini? Ada yang tahu? Bukan. Apa? Eliminasi ya kan, ini diambil terus jadi rangkap toh. Gitu. Eliminasi kata langsungan berarti E2 gitu. Ya sudah. Nah, ada nggak tuh? D. Aduh ini biar yang jawabnya 16 ya itu. D. Udah habis. Oke 17 ya. Kok udah 17 aja. 17 itu saya siang masuk. Alah apa itu siang? Tak venter ya. Lo Indira, ya udah Indira masuk aja udah. Terus aku udah dapat 2 dari teladan sama siapa gitu. Jadi udah berempat gas aja ya. Nah. Siapa tadi namanya?
Oh iya, heeh. Indira. Nah ya sudah, ini udah kan kelar. Terus sekarang ke 17 ya. Nah ini tuh aku tuh curiga ini akan ditanyain suatu waktu nanti, tapi nggak tahu juga ya. Karena ini unik banget. Aduh. eh Pasangan terkasih di bawah ini yang melibatkan karbanion. Karbanion tuh apa sih? C tapi apa? Muatan negatif. Ya karbanion. Jadi C yang negatif. Ya C muatan negatif. Nah itu nggak banyak yang ada melibatkan ini. Yang jelas yang kalian tahu pasti kan Grignard, bener nggak sih? Grignard pasti tuh. Ya kan? Grignard pasti. Organolitium itu juga. Bukan apa? K-hamin itu bukan karena misalnya LiAlH4. Nah, ini hamin, tapi ini bukan organolitium atau karena nggak ada karbonnya. Organo kan karena organik karbon gitu. Organolitium itu yang ada C-nya. Jadi Grignard itu mirip sama organolitium. Kalau Grignard kan MgBr gitu ya. CH3 MgBr. Kalau organolitium kan ya litium. Jadi diganti litium. CH3 Li gitu. Kayak tadi N-buli itu juga kan butil litium. Satu lagi kuprat ya, reagen kuprat. Ini ada di PPT tapi sekilas biasanya bukan biasanya, dia ada cu-nya ya. Culi gitu. Nah, tapi ini kayaknya nggak ada deh yang jawabannya itu ya. Maksudnya yang jawabannya itu semua ya. Oke. Organolitium ya dan Grignard. Oh iya. Oh, tapi sebagai gugus pergi. Kalau ini kan semuanya nukleofil ya. Maaf. Nukleofil ya. Bukan living group. Nah, itu dia lah berarti bukan D ya. Bukan D, bukan apa lagi? Bukan C ya. Bukan, udah. Wah, ini susah nih. Tapi aku langsung ini aja ke jawabannya aja. Jawabannya itu A. Kenapa A? Soalnya gini. Jangan Wolfkissner dulu deh, yang Halo Farm dulu aja deh. Kalian Halo Farm udah praktikum belum? Aduh sakit banget. Oh ada. Nanti kalian bikin CFCBR3 H apa gitu lupa gue. Ini kan udah Kimor 2 toh? Harusnya ada. Apa tadi yang apa? Asam benzoat. Iya, asam benzoat itu nanti ada produk sampingnya. HCH3, CBR3 apa ya lupa. Nanti plus asam benzoat gitu. Tapi aku nggak tahu, kalian mungkin diganti reagennya. Aku nggak tahu juga ya. Ya nggak penting sih, ya sudah. Nah si anunya itu. Ini tak bahas ini bentar. Boleh bagus. Prefer berlebih. Nah, terus apa tadi? Lupa gue. Oh ini. Kenapa kok haloform itu kayak gitu? Ada karbanion sebagai living group. Kalau Wolfkissner udah jelas di PPT. Maksudnya aku benar-benar ingat ada di PPT. Haloform aku lupa karena lupa. Haloform itu kan reaksi di karbonil alfa. Misal kamu punya gini ya. Apa ya lupa? CH3. Nah, ini namanya apa nih kalau kayak gini? Apa? Tapi nama trivialnya iya aseton gitu. Dikit aseton. Nah, aseton gitu. Kenapa aseton? Aset kan 2 ya. Ada CH3 2. Ketonnya tuh di sini udah gitu. Emang dia gitu ya. Nah, aku sambil mengingat-ingat nama trivial dikit ya. Kalau kayak gini, ini kan nggak ada nama trivial aslinya. Maksudku nama yang kayak aseton gitu nggak ada. Adanya gini. Biasanya kan ini 2 butanon ya, karena C-nya 4 toh. Tapi kalau nama trivial jeleknya itu gini. Metil, etil, keton. Ya kan gitu toh. Kalau ini 3 ya metil, propil, keton. Jadi ininya tuh nggak dihitung C-nya ini, gitu ya. Nah, saya tak ulang lagi aja dari awal. Apa tadi? Ada aseton ya. Ya, biasanya itu dari aseton ya. Ini
Aseton itu nanti direaksiin sama BR2 dan OH- sebenarnya nanti ya. Nanti satu persatu kan pertama kan stepnya gini, kalian bentuk dulu ya. Bentuk dulu enol enol ya. Dibahas gak sih enol enol? Ya kan? Ada enol enolan. Nah, ini enolnya dibentuk set pakai bahasa ya. Terus ini set set gitu ya. Udah jadi tetrahedral intermediate kayak reaksi pada umumnya. Tapi salah ini gue. Nggak tetrahedral, ding. Karena ini kan jadi rangkap 2. Gini ya, ini enol. Nah, ini kondisi asam apa basa ini? Basa ya. Kalau kondisi basa itu nukleofilnya nanti enol. Tapi kalau kondisi asam nanti beda ya. Kalau kondisi kok enol? Enolat. Ion enolat. Jadi pas ada negatifnya gitu. Tapi kalau kondisi asam, kan nanti kondisi asam tadi pertama kali ngapain biasanya? Protonasi. Jadi nanti akan diprotonasi. Habis diprotonasi di sini kan berarti nanti ini ada H-nya toh. Nah, kalau ada H-nya itu bukan enolat, tapi enol gitu. Sorry, maaf ya. Kondisi asam nanti nukleofilnya bukan enolat, tapi enol. Nukleofilnya enol, beda ya. Ini tak gambar aja. Salah lagi gambarnya. Sorry, gini ya. Nah, kalau misalnya dia kondisi basa minus di situnya. Nah, itu bedanya itu. Beda tapi menghilangkan banyak nilai. Nah, di sini habis itu kan ya udah kan habis jadi enol kan enolat, sorry. Itu kan nukleofil ya. Ya ini kembali rangkap 2, terus ini nyerang elektrofilnya. Siapa? Yo ini si BR ini ya. BR itu halogen, haloform makanya ya. Itu tuh mudah terpolarisasi, jadi mudah diserang. Serang aja, ini serang itu. Saya tak ganti warna merah. Aduh. Aduh, masih diputar. Sorry ya, ini pusing gue. Nah, habis diserang nanti dia akan meninggalkan pasangannya ya. Terus ini jadi minus nanti. Ya udah, jadilah reaksi haloform. Ini CH2 tapi ada BR-nya sekarang. Nah, masalahnya kalau kondisi basa dia nggak cuma terjadi sekali, dia bisa terjadi 3 kali, alias 2 kali lagi toh. Jadi nanti semua H-nya akan diganti dengan BR. Jadi CBR3. Ya, yang mana ini nggak bisa dijadiin halaman, nanti harus dikecilin. Nah, gitu. Nah, dan ini nggak bisa berhenti. Nanti masuklah OH- lagi. OH-nya itu ngapain? Ini kan Ke-nya gede banget BR itu ya. Jadi atom C karbonilnya ini sangat elektrofilik. Benar-benar partial positif. Jadi nanti ini bakal nyerang ke sini, set. Terus ini ke sana, set, seperti biasa. Nah, terus kan biasanya habis nyerang ada living group, bener nggak? Ada living group yang pergi. Tapi kok di situ tidak terlihat ada living group ya? Karena ini kan CH3 nggak mungkin. OH ini baru masuk, ngapain pergi ya? Ini kan nggak living group. Ya CBR3 lah. Tapi kok C jadi living group? Ya karena nanti tak kasih tahu. Tapi ini nanti CBR3 yang jadi living group. Padahal karbon kan nggak boleh jadi living group. Kok bisa ini jadi living group? Karena bukan, itu justru karena karbanion jadi nggak bisa. Karena kan punya punya muatan negatif tuh, karbon kan nggak stabil ya. Living group kan harus stabil. Nah, berarti kan artinya gini, kalau aku bilang living group harus stabil, kalau misalnya si CBR3 itu bisa living group, berarti kan dia stabil, bener nggak? Ya kan? Stabil kenapa? Padahal ini punya muatan negatif, karbon lagi kan nggak boleh banget ya. Alasannya karena ini itu Ke-nya kan 7A, gede pol ya, dan volumenya gede, jadi dia sangat menarik ke sana. Jadi negatifnya ini nggak terlalu dominan lagi gitu, benar. Nah, tapi dia tetap bisa nyerang ya. Ini kan ada senyawa hasil ini, apa ini namanya senyawa hasil ini? Apa? Asam karbosilat. Kalau C-nya 2 berarti asetat. Nah, asam toh. Ini ada minus kan basa juga ya. Ya ini akan ngapain? Deproto
nasi kayak tadi. Ini nggak bisa dijadiin halaman bentar ya. Sini set set. Jadilah halo form ya. Jadi HCBr3 plus ion karboksilat kayak tadi. Udah. Kalau mau jadi CH3COH tambahin asam, nanti jadi CH3COH. Nah, berarti ada nggak ini apa namanya karbanion sebagai living group? Ada di mana tadi? Ini ya. Tuh, udah karbanion ya. Baru satu. Yang kedua apa itu? Yang tadi yang A. Wolff-Kissner. Wolff-Kissner ada di PPT. Aku pegel lagi. Harus ganti-ganti. Nah, Wolff-Kissner itu kayak apa? Kayak gini. Ini kayaknya harus ganti. Aduh. Sorry. Maaf ya. Pegel soalnya. Nah, ini salah. Nah, Wolff-Kissner. Wolff-Kissner itu, Noel aku boleh minta minum nggak? Kebetulan habis. Oh ya udah nanti. Air. Ada tapi nanti aja nggak apa. Tak pas ini. Habis nomor Wolff-Kissner ini. Saya. Aduh. Mana ya Wolff-Kissner? Wolff-Kissner itu kayak apa? Jujur gue agak lupa ya, tapi sebentar. Wolff-Kissner. Dia itu kayak gini. Dia itu sebenarnya kalau mau deskriptif diganti sebagai kata-kata judul yang lebih deskriptif itu adalah adisi hidrazin. Kayak NH2 tapi NH2-nya ada 2. Gitu. Ini hidrazin. Hidrazin itu adalah Wolff-Kissner. Kalau dulu kita gunain buat reduksi, mengganti karbonil dengan hidrogen. Nah, tapi di sini juga sih, cuma maksudnya kita highlightnya di posisi dia bereaksi sama karbonil. Nah, itu gimana sih mekanismenya? Kalau masih ingat, ya coba kita lihat aja. Ya sama, ini kan amina. Ya, mau pH-nya berapapun yang dilakukan oleh amina pertama kali jangan protonasi ya, tapi langsung serang. Putus itu. Udah. Jadi tetrahedral intermediate. Di sini aja lah ya. NH2 NH2. Aduh, kurang 1. Ini baru nomor berapa? 17. Aduh. Sebentar. Padahal 1 ada 40-an kok ya. Maksudnya aslinya. Itu belum selesai nulisnya. Nah, gitu ya. Jadi ingat, jangan lupa, ini sedikit-sedikit tentang muatan ya. Ini muatannya netral atau positif atau negatif? Netral kan nggak ada ini mana ya kan? Tapi habis nyerang berarti dia jadi apa dong? Terus ini kan habis diserang berarti ini negatif ya. Sudah, terus kan aneh tuh ya kan, bener nggak? Dan Wolff-Kissner itu kalau kalian ingat itu nanti mengganti apa namanya? Aduh, merah aja kali ya. Ini biar ke loh mana kok nggak keluar anunya, nggak keluar ya, kayak apa namanya, ya sudahlah, kali ganti warna tuh loh, biasanya tadi kan keluar merah. Nah, karena itu kayaknya apa tadi mau ngomong apa, mengganti O dengan H, jadi karbonil diganti sama H, ada 2 nanti dengan ya ini. Nah, jadi kan intinya gini, kalau dia mengganti O dengan H kan O-nya bakal hilang ya kan. Berarti si O sialan ini mau jadi living group ya kan. Kalau mau jadi living group kan ini jelek banget masih O ya. Dan ini masih plus H plus. Enaknya diapain tadi? Proton shift atau proton transfer gitu ya. Intinya diganti aja sudah. Ini jadi OH, ini jadi hanya 1 aja ya. Udah. Jadi nggak plus nggak min lagi. Nah, terus habis itu gue lupa ya. Nah, lupa. Kita ada yang buka catatan nggak? Kemarin kita ngapain? Habis itu kan begitu. Kok loncat banget? Ya, yang aku aja. Ada nggak di situ Wolff-Kissner? Ada. Oke, coba aku lihat ya soalnya ya. Kan tadi nyerang proton shift. Oke, boleh, sip. Dia ngilangin yang ini. Gitu. Yang ini. Tadi kan nggak ada.
langsung jadi. Nah, benar-benar itu. Nah, jadi gini, ini udah bener ya, nggak ada positif, nggak ada negatif. Tapi kalau berhenti di sini kan nanti ini nggak bisa hilang, toh bener nggak sih? Nah, jadi gini aja. Wolfisner itu kalau kalian ingat nanti sama KOH, ya kalau nggak salah. Pokoknya ada OH minnya. Ya berarti kan bisa dong, ada OH min gini ya. Ngapain? Kalau kondisi basah, ini nggak usah dijadiin H2O nggak apa-apa. Karena nanti kan kalau living jadi apa? OH min ya, kan di larutan juga ada OH min. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau kondisi asam ya nggak boleh. Nah, jadi si OH sialan ini bisa ngambil hanya yang mana? Jangan yang ini, nanti malah tambah jelek lagi ya. Yang ini aja, set gitu. Terus ini nanti jadi rangkap ya. Terus ini living gitu. Dah, yang ini memang agak susah yang Wolfisner ini. Dan ini jadi kayak apa namanya? Imina ya. Jadi kayak Imina. Ini NH2. Nah, gitu. Nah, terus kayak gimana habis ini? Kayak gimana? Itu gue lupa yang ini susah ya. Kan udah toh. Oh, ya boleh. Oke, ya sudah. Oke, terus gini. Nanti inget nih, ya kita kan mau mengganti O tadi ini, ya, dengan H toh. Berarti kan intinya N juga nggak boleh ada di sini toh. Berarti N ini juga harus hilang. Caranya gimana? Ya caranya dari luar sini. Sekarang OH minnya ngambil H yang ini. Set. Terus kemana H-nya? Bikin rangkap 2 ke sini. Set. Tapi kan kalau dia masuk, ini harus keluar toh. Ini keluar kemana? Nah ingat, ini itu kan punyanya C ya. Padahal tadi C itu adalah awalnya mengikat O, akhirnya harus diganti dengan H toh. Ya udah dia ngambil H, dari mana ngambil H-nya? Dari mana gitu. Oh ada H2O. Ya sudah berarti dari H2O gitu. Ya kan ada KOH juga sih. Dari H2O ambillah H-nya. Jangan dari H3O plus ya. Kenapa? Karena kondisi apa ini? Basah udah. Nah, kalau dia udah seperti itu, ya jadi kan ini ada H-nya 1 gitu kan. Terus ini N-nya, tak ulangin ya, N-nya ini tinggal hanya 1, bener nggak? Saya gini dulu aja. Nah, tinggal gini toh. Terus tadi ini diambil, jadi rangkap 2 di sini ya. Set, dah. Terus ini yang awalnya rangkap 2, jadi karena satunya buat ngambil ini ya, jadi udah nggak ada kan? Udah kayak gini. Nah, udah selesai belum? Belum. Salah satu hal yang akan aku tekanin di sini adalah dia itu menghasilkan, ya ini penting dan bisa jadiin apa namanya cara untuk niteni reaksinya kayak gimana. Dia menghasilkan gas yang sangat stabil. Apa itu? Iya, N2. Kenapa bom itu kebanyakan menghasilkan N2? Karena kalau ngasilin N2 nanti reaksinya jadi cepet. Karena N2 tuh stabil banget. Dia pingin terbentuk. Ini kan udah mendekati N2 banget ya. Tinggal ngambil salah satu lagi. Ini udah ambil salah satu lagi. Set, ambil set gitu ya. Terus ini kembali lagi ke sini ya. Terus ini lepas. Jadilah karbanion ya. Gini gitu. Kenapa bisa jadi karbanion padahal ini nggak stabil? Nah, kalau tadi salah. Ya, ya. Nah, gini. Kalau tadi yang sebelumnya ini yang reaksi apa tadi namanya? Ini haloform ya. Itu kan kenapa dia bisa ada karbanion? Karena living groupnya distabilkan oleh 3Br ini ya. Jadi ada yang menstabilkan. Tapi kalau ini beda cerita. Ini nggak stabil. Wong ini cuma ada C, ya kan? CH3 ini CH3. Nggak ada yang menstabilkan. Mana BR-nya? Mana O-nya? Nggak ada. Bukan karena itunya, tapi karena produk sampingnya. Produk sampingnya apa ini? Kalau ini diambil terus ini kan jadi rangkap 3 ya. Produk sampingnya adalah N2 ini, ya kan? Mana tadi andunya? Adalah N2. Nah, N2 itu sangat stabil sekali. Jadi dia pingin terbentuk. Nah, makanya reaksinya terdorong ke arah N2 ini gitu. Kan ini kalau ini kesetimbangan, ini akan terdorong ke sana banget gitu ya, sorry. Gitu. Pingin terbentuk banget. Beda alasan tapi hasilnya sama, ada karbanionnya. Gitu. Dah, jadi 2 itu ya. Mekanismenya kayak gitu, intinya ada karbanionnya nggak ada. Aduh, apa ini? Silang. Oh, bisa kayak gitu ya. Tapi gue nggak paham. Oke. Mana ininya warnanya? Dah, itu ya. Itu berarti jawabannya A tadi nomor 17 ya.
eh 18 sisan deh harus gue minum. 18 itu, nah ini baru tadi yang dimention Noel yang dia punya Hamin ya. Yang punya Hamin ini, udah ada VN lagi itu. Oke, yang punya Hamin nomor 18 ya. Aduh, pegel banget ini. Nah, pertanyaan gue bedanya apa sih? Itu kan dua reaksi mirip. Maksudnya substratnya sama, cyanida ada CN-nya, atau nitril ya kan nama lainnya. Ini yang beda reagennya di nomor 1 LiAlH4. Kalau aku tanya itu oksidator, reduktor, atau apa? Reduktor. Kalau oksidator masih ada O-nya gitu. Dia reduktor. Maksudku ya kurang lebih masih ada O-nya, tapi kalau ada banyak H-nya ini justru reduktor gitu. Apa tadi mau ngomong apa gue? Oh iya, audible H. Diisobutil aluminium hidrogen. Hidrida, bukan hidrogen, karena negatif. Yang kedua sama-sama H3O+, nanti tak ulangin lagi kenapa H3O+, tapi yang penting ini dulu. Dua ini bedanya apa? Wong sama-sama reduktor. Sama-sama punya H, ya. Satunya apa? Iya, ada yang bisa, maksudnya bisa sekali, bisa dua kali gitu ya. Intinya kan berarti kan kekuatan ya, benar nggak? Ini reduktor kuat sekali ya. Pol, kalau ini reduktor lemah, ya sebenarnya moderate lah. Tapi lemah aja lah intinya, sama aja. Ya udah gitu. Nah, hasilnya beda nggak nanti? Hasilnya beda. Nah, hasilnya apa? Lupa. Maksudnya prosesnya gue agak lupa. Tapi kalau yang pertama ini, nanti dia nambahnya berkali-kali sampai ikatan rangkap tiganya itu putus. Jadinya intinya akhirnya adalah amina nanti. Gitu. Tapi kalau yang ini, dia hasilnya itu adalah apa? Karboksilat po ya? Lupa gue. Di sini kita ada apa? Aldehid. Oh, pintar. Oke, aldehid. Itu di awal-awal, catatanku yang awal-awal. Reduksi ester, reduksi nitril gitu. Jadinya aldehid ternyata. Ini apa ini? Amina ya. Alasannya karena itu, kalau misalnya reduktor lemah dia nggak bisa berkali-kali mereduksinya. Di situ yang tanyain apa? Hasilnya aja ya. X adalah imina, bener nggak? Salah ya, amina ya. Y adalah karbonil. Y itu ini. Karbonil bukan ini. Benar ya aldehid itu? Ya udah berarti B ya. Yang lainnya salah. Nggak ditanain lagi. Ya udah berarti nggak usah ya mekanismenya ya. Mock marker gue. Itu ada semua kok di catatan gue. Oh, ada. Nah, jelas adisi aja. Oh, ini tuh kepencet-pencet kenapa ya? Z bukan ini. Nah, udah. Tes. Ya, ini kayaknya di pause saja. Kan. Udah berapa menit? 1 jam.